Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Fitrian Damartirta dengan NPM 1811021039. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan program pemerintah yang mendukung SCDS dalam bidang kemiskinan. Nah, pertama-tama kita memahami dulu apa itu pengertian dari kemiskinan. Di sini saya akan memaparkan dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sedangkan Bappenas, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Nah, itu ya teman-teman pengertian menurut para ahli. Sedangkan pengertian kemiskinan secara umum sendiri yaitu ketika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, lanjut yaitu program Nawacita Jokowi. Nah, ini dia program yang mendukung adanya program SCDS. Bapak Jokowi memiliki program yaitu Nawacita. Nah, program Nawacita sendiri memiliki makna. Yang pertama, Nawa yang berarti 9 dan Cita yang berarti harapan dan keinginan atau agenda. Nah, Nawacita sendiri merupakan program Bapak Presiden Joko Widodo yang berisikan 9 keinginan atau harapan ke depannya, salah satunya yang yaitu tentang kemiskinan. Nah, poin yang mendukung tentang kemiskinan yaitu pada poin ke-9 yang menjelaskan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu dampak dari kemiskinan. Jadi kemiskinan sendiri itu memberi banyak dampak ya teman-teman. Salah satunya itu memicu tindakan kriminal. Nah, kenapa sih tindakan kriminal ini dapat dipicu oleh kemiskinan? Jadi keterbatasan ekonomi masyarakat miskin itu akan cenderung untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, kita tahu masyarakat miskin biasanya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan makan dan lain-lain. Untuk itu, biasanya masyarakat miskin yang sudah tidak lagi mampu untuk mendapat penghasilan cenderung melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, mencopet, membegal, menipu, hingga pembunuhan. Biasanya alasan mereka karena keadaan terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu menimbulkan konflik. Nah, kenapa sih kemiskinan dapat menimbulkan konflik? Biasanya konflik yang terjadi itu baik eksternal maupun internal. Contoh dari konflik internal sendiri seperti perceraian. Banyak kasus perceraian di Indonesia dipicu dari adanya kemiskinan. Karena kemiskinan yang terus larut membuat para orang tua memutuskan untuk bercerai. Sehingga timbul konflik antara orang tua. Konflik tersebut membuat dampak yang cukup besar terhadap anak ke depannya. Nah, konflik eksternal contohnya yaitu pertikaian dengan tetangga. Kita tahu ya teman-teman bahwa masyarakat kurang mampu atau miskin biasanya sulit untuk memenuhi kebutuhan pangannya.
Dan biasanya ketika kita dalam keadaan lapar, itu sulit untuk mengontrol emosional atau mudah marah. Nah, hal itu juga dapat memicu pertikaian antar sesama tangga, seperti saling menyindir hingga tersinggung dan berdampak terhadap perkelahian antar tetangga. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, menambah pengangguran. Nah, kenapa kemiskinan menambah pengangguran? Jadi, kemiskinan dan pengangguran ini merupakan suatu seperti circle ya teman-teman. Karena kemiskinan mengakibatkan pengangguran, dan pengangguran dapat menjadi miskin. Nah, itu. Sehingga ini merupakan masalah yang cukup kompleks. Nah, menambah pengangguran ini diakibatkan dari yang pertama itu sulitnya warga atau masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Yang kedua, pengangguran biasanya itu diakibatkan dari kurangnya modal yang dimiliki untuk bersaing. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini untuk memiliki pekerjaan haruslah memiliki daya saing seperti soft skill dan hard skill, baik keahlian maupun kemampuan akademik harus dimiliki seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan untuk masyarakat yang kurang mampu biasanya sangat sulit untuk memenuhi akses pendidikannya. Nah, yang keempat itu sulit memperoleh akses pendidikan. Nah, kemiskinan mengapa menyebabkan sulit mengakses pendidikan? Karena biaya untuk menempuh pendidikan itu sangat tinggi atau cukup besar. Dari SD sampai SMA saja memerlukan dana yang cukup besar bagi seseorang untuk lulus dari SD sampai SMA. Sedangkan masyarakat yang kurang mampu biasanya memiliki penghasilan yang rendah. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah, untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja mereka kesulitan. Untuk itu tak jarang dari mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan memutuskan untuk bekerja atau membantu orang tuanya meskipun baru lulusan SD. Nah, yang kelima itu meningkatkan angka kematian. Nah, mengapa kemiskinan dapat meningkatkan angka kematian? Jadi, minimnya penghasilan masyarakat miskin itu biasanya mengakibatkan mereka kesulitan dalam merawat diri dan memperoleh perobatan yang sesuai dikala mereka sakit. Jangankan merawat diri, dalam keadaan tempat tinggal mereka saja sudah bisa dilihat jauh dari kata sehat, apalagi mereka yang tinggal di bantaran sungai yang ada di kota-kota. Bahkan untuk mandi, mencuci pakaian, membuang hajat, hingga sampah dijadikan satu di aliran sungai tersebut. Ya, kita tahu ya teman-teman, pasti sungai tersebut tercemar. Nah, sedangkan mereka untuk kehidupan sehari-harinya pun menggunakan sungai tersebut. Nah, ditambah dengan gaya hidup yang kurang sehat dan ketidakmampuan finansial akan mengakibatkan meningkatnya angka kematian yang terjadi di Indonesia, di mana sebagian besar angka tersebut disumbangkan oleh kasus yang berasal dari penduduk miskin. Selanjutnya yaitu menyebabkan malnutrisi sampai gizi buruk. Nah, malnutrisi biasanya itu terjadi ketika anak-anak yang lahir dari keluarga yang miskin mengalami malnutrisi hingga gizi buruk karena tidak mendapatkan asupan nutrisi yang
baik. Biasanya penghasilan yang diperoleh orang tua mereka pas-pasan, sehingga nutrisi atau asupan yang diberikan itu seadanya saja. Nah, pola asuh anak yang seperti ini akan mengakibatkan anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang secara kurang optimal, baik secara fisik, mental, maupun intelektual. Bahkan tak jarang ada anak yang meninggal karena kekurangan gizi. Nah, jadi untuk anak yang cerdas diperlukan pula nutrisi yang sehat. Apabila kekurangan nutrisi, maka tidak heranlah jika kita memiliki intelektual yang kurang karena kita kekurangan nutrisi yang cukup. Dan selanjutnya yang ketujuh itu anak terlantar. Nah, kasus anak terlantar ini diakibatkan salah satunya dari perceraian orang tua. Karena perceraian orang tua dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental anak-anak. Terlebih ketika kedua orang tua yang bercerai memutuskan untuk tidak memelihara kedua anaknya, alias ditelantarkan. Bisa berupa dibuang di jalan, dititipkan ke orang tua, atau dititipkan ke panti asuhan. Nah, itu merupakan dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya kemiskinan. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus. Nah, di sini saya menekankan hanya kepada kasus pendidikan ya teman-teman. Jadi dampak yang kita ulas kali ini lebih ke pendidikan. Nah, contoh kasus yang pertama itu ternyata program pemerintah di bidang pendidikan rupanya belum menyentuh semua anak. Salah seorang gadis remaja di Brebes, Tri Maulidiasari berumur 14 tahun, harus putus sekolah karena alasan biaya. Nah, jadi kasus ini teman-teman itu terjadi pada tahun 2017 ya. Nah, si Sari memutuskan untuk tidak lanjut sekolah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, apalagi untuk membayar sekolah, karena ia hanya tinggal dengan neneknya dan adiknya. Selepas lulus SD, Sari tidak melanjutkan ke jenjang SMP karena harus membantu neneknya yang sudah berusia 70 tahun. Tidak mungkin lagi Sari untuk meminta neneknya bekerja, sedangkan Sari harus membantu nenek untuk mengasuh adiknya juga. Karena itu Sari memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah, padahal dia ingin tetap bersekolah. Contoh kasus yang kedua itu keluarga Pak Talman. Nah, 3 anaknya yang sebelumnya bersekolah di bangku SD dan TK di Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa berhenti sekolah karena tak mampu membeli baju seragam. Nah, pendapatan Pak Talman sendiri itu sebagai buruh panjat kelapa hanya sebesar 5.000 per pohon, dan penghasilan itu pun tidak menentu sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya dapur, apalagi untuk memenuhi seragam sekolah ketiga anaknya tersebut. Karena di sekitar rumah Pak Talman, sekolah-sekolah mewajibkan anak-anak muridnya itu memiliki seragam. Sedangkan Pak Talman sendiri tidak sanggup untuk membeli seragam. Dan akhirnya anak-anaknya pun putus sekolah. Nah, kasus ini itu terjadi pada tahun 2016 ya teman-teman. Nah, kemudian itu selanjutnya solusi. Nah, apa sih kira-kira solusi atau kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini? Nah, yang pertama itu menciptakan lapangan kerja atau UMKM. Nah, lapangan kerja atau UMKM ini dimaksudkan untuk masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengembangkan potensi mereka.
sehingga mereka dapat minimal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua itu mengurangi beban penduduk miskin. Nah, mengurangi beban penduduk miskin ini dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat miskin itu tidak keberatan atau terbebani untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Pemerintah banyak memberikan subsidi seperti bensin, subsidi beras, subsidi gas, dan lain-lain untuk meringankan beban dari penduduk miskin. Nah, yang ketiga itu ada program perlindungan sosial melalui program Keluarga Harapan. Nah, apa sih PKH itu sendiri? Jadi, program Keluarga Harapan itu merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tujuan dari PKH adalah membantu keluarga sangat miskin untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan mendapatkan pendidikan dasar. Tuh, jadi melalui PKH ini diharapkan ya masyarakat miskin itu mampu mengakses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi, serta perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Nah, itu jadi PKH itu program Keluarga Harapan. Nah, selanjutnya itu ada penyediaan kartu keluarga sejahtera atau KKS. Apa sih yang dimaksud dengan KKS itu? KKS yaitu program untuk menggantikan kartu perlindungan sosial yang sebelumnya telah ada. Nah, sebagai penanda keluarga kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan sosial seperti simpanan keluarga sejahtera dan lain-lain. Bantuan sosial lain-lain itu kayak beras sejahtera atau dulunya dikenal dengan Raskin, BPJS, PBI, dan program Keluarga Harapan atau PKH yang sebelumnya telah dijelaskan. Selanjutnya yaitu layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Indonesia Sejahtera. Nah, Kartu Indonesia Sejahtera ini merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan. Kartu Indonesia Sejahtera ini merupakan sebuah kartu diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 sebagai kartu yang menjamin kesehatan masyarakat miskin tanpa perlu membayar iuran dan dapat digunakan di mana saja. Nah, jadi kartu ini biasanya dikenal sebagai BPJS non iuran. Jadi berbeda dengan BPJS biasa yang masyarakatnya itu diharuskan melakukan iuran. Biasanya BPJS itu dibagi jadi 3 golongan. Golongan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sedangkan pada program Kartu Indonesia Sejahtera ini, masyarakat itu tidak perlu melakukan iuran untuk mendapatkan akses kesehatan. Nah, selanjutnya itu yang keenam adalah layanan beasiswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar. Nah, pasti teman-teman udah banyak yang dengar Kartu Indonesia Pintar ini. Jadi Kartu Indonesia Pintar ini merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak-anak usia sekolah dari 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, atau pemilik kartu keluarga sejahtera atau KKS tadi. Nah, jadi program dari KIP sendiri ini atau Kartu Indonesia Pintar ini sudah cukup sukses
Ini bisa dilihat dari banyaknya penerima kartu Indonesia Pintar ini. Pada tahun awal dari program KIP sendiri ini, yaitu tahun 2014 hanya terdapat 7.950 siswa yang mendapatkan program kartu Indonesia Pintar ini. Sedangkan pada tahun 2019 ini sudah melonjak tajam, yaitu sebanyak 17.900 siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak pula masyarakat kurang mampu yang bisa mengenyam pendidikan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu pertanyaannya, apakah perencanaan yang dibuat pemerintah tadi sudah berjalan dengan baik? Nah, kita dapat melihat melalui grafik berikut. Berikut ini merupakan jumlah kemiskinan yang ada di kota dan di desa. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, bahwa di desa itu tingkat kemiskinannya jauh lebih tinggi. Namun, jika dilihat dari grafik tersebut, bisa kita lihat bahwa jumlah kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat berkurang, terlebih di pedesaan. Dilihat dari tahun 2010, banyaknya jumlah penduduk miskin itu sekitar 31.000 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2019 sendiri sudah turun sebanyak 25.000 juta jiwa. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa program-program atau perencanaan yang telah disiapkan oleh pemerintah mampu atau sudah berjalan dengan baik di masyarakat, walaupun masih terdapat beberapa kasus di mana masyarakat miskin belum dapat mengakses dari program yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Selanjutnya, untuk melihat pada akses pendidikan, karena indikator yang kita bahas tadi yaitu pendidikan. Nah, sekarang penduduk miskin itu sudah lebih baik untuk dapat mengenyam pendidikan, terutama pendidikan SMA atau SMK sederajat. Nah, berikut ini grafik yang menjelaskan tentang perbandingan APK SMA atau SMK sederajat menurut kelompok pendapatan. Nah, mengapa saya menggunakan perbandingan angka partisipasi kasar dibandingkan angka partisipasi murni? Karena angka partisipasi murni menurut saya tidak sesuai untuk dibandingkan, karena pada kenyataannya di Indonesia sendiri banyak siswa atau murid yang tinggal kelas, ataupun ada pula yang mendapatkan akselerasi, sehingga pada usia tersebut mereka tidak sesuai dengan perhitungan yang ada di angka partisipasi murni, sedangkan mereka tercantum dalam angka partisipasi kasar. Untuk itu saya lebih memilih menggunakan perbandingan angka partisipasi kasar. Nah, terdapat kuantil 1, kuantil 2, kuantil 3, kuantil 4, dan kuantil 5. Maksudnya apa sih kuantil ini? Jadi kuantil ini merupakan persentase dari 20% kekayaan di Indonesia. Nah, kuantil 5 sendiri merupakan penduduk yang berpenghasilan tinggi, sedangkan kuantil 1 dan 2 merupakan penduduk miskin dan rentan miskin. Sedangkan kuantil 3 sendiri merupakan penduduk menengah, sedangkan kuantil 4 merupakan penduduk menengah ke atas. Nah, bisa kita lihat perbandingan pada tahun 2018 dan 2019 ini cukup signifikan pada kuantil 1 dan 2 yang mengindikasikan bahwa partisipasi anak sekolah di tingkat SMA atau SMK sederajat itu melonjak naik
di tahun 2018 dan 19. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan angka partisipasi kasar untuk kelompok kuartil 1 atau kelompok sangat miskin dari tahun 2015 sampai 2019. Bisa kita lihat teman-teman ya, grafiknya itu sangat melonjak tajam. Pada tahun 2015 itu hanya kisaran 59,74, sedangkan pada tahun 2019 grafiknya terus menanjak hingga mencapai 71,35 untuk kelompok kuartil 1 atau masyarakat kurang mampu. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Jadi, kesimpulannya, perencanaan yang dibuat oleh pemerintah itu sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui grafik yang telah ditampilkan sebelumnya, yaitu jumlah kemiskinan sudah menurun baik di kota maupun di pedesaan di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kartu atau program-program yang dicanangkan pemerintah sudah direalisasikan dengan baik dan tidak hanya sebagai janji atau wacana saja, melainkan sudah diimplementasikan di masyarakat. Yang kedua itu, dalam sektor pendidikan, kebijakan pemerintah yang direncanakan sudah cukup berhasil, di mana dapat dilihat bahwa kelompok kuartil 1 yang kini mampu mengenyam pendidikan di tingkat SMA atau SMK sederajat sudah lebih banyak dari tahun ke tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan mereka untuk mengubah masa depan yang lebih baik itu lebih besar. Jadi kita tahu ya teman-teman, karena akses pendidikan itu sangat penting untuk mengubah kehidupan kita di masa depan. Jika kita memiliki pendidikan yang baik dan kita mampu belajar dengan baik, itu dapat mengubah masa depan kita. Nah, solusi-solusi yang diberikan pemerintah tersebut sudah dipaparkan beberapa solusi. Nah, sedangkan dari kita sendiri sebenarnya kita dapat memberikan dampak terhadap pengurangan jumlah kemiskinan. Yang pertama itu seperti menyediakan lapangan usaha atau lapangan kerja, dan yang kedua itu memberikan informasi atau info tentang lapangan pekerjaan. Biasanya banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki informasi yang tidak sempurna, atau mereka tidak tahu bahwa adanya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mereka masih menganggur. Nah, jika teman-teman punya info kerja dan lain-lain, itu bisa juga tuh PC ke saya. Jadi secara tidak langsung teman-teman itu sudah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bahkan jika seluruh mahasiswa yang ada di Unila punya informasi tentang lapangan usaha atau bahkan mampu menciptakan lapangan usaha, maka saya yakin pengangguran yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung, itu akan bisa berkurang juga. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.